Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Gemelina Yestiani Maesa dan rekan saya. Aku Alicia Putri. Hai. Dan hari ini kita akan ngobrol sore bersama KL, Krisna Halo, Natalia. Perkenalkan dulu mungkin Kak. halo, saya Kris Natalia, biasa dipanggilnya L. Nah, sore hari ini kita akan membahas topik yang seru mengenai manage relation. Nah, gimana nih Ali, topik kita sore hari ini? Kalau menurut aku sih ini topik yang sebenarnya sangat perlu untuk dibahas, tapi kadang dianggap enteng sama orang-orang karena ya udah ini emang sudah kebiasaan sehari-hari. Cuma ini kita akan memperdalam lagi nih. Gimana cara kita memperdalam dan mempelajarinya? Itu kita dengerin beberapa curhatan, beberapa kisah-kisah nyata yang teman-teman rasakan langsung. Jadi kita kulik satu-satu. Mungkin kita mulai dari cerita KL dulu kali ya. KL punya Boleh. cerita apa sih soal how to manage bukan, relationship? bukan cerita saya kan maksudnya. Bukan. Terserah. Nanti agak Bebas, kebuka nih bebas. nanti di sini nih, bahaya. Oh, Um, jadi ini iya. Boleh, ada boleh. satu cerita yang memang menurut saya tuh unik banget nih. Jadi emang kan kalau kayak kita perhatikan kan biasanya apa ya? Ya tadi kayak Ali bilang, kadang-kadang tuh suka dianggap hal yang biasa dan orang nggak terlalu peduli ya. Ternyata pada saat kita mau membangun relasi, terus bagaimana kita manage relationship, terus bagaimana saat menghadapi konflik itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya, dan itu serunya. Makanya kalau di komunikasi itu kita pelajarin itu semua di komunikasi itu sendiri. Nah kemarin tuh kebetulan baru-baru ini ada yang curhat sama saya kebetulan. Kita pakai inisial aja kali ya. Boleh, boleh. Ini Boleh. apa nih kasih inisialnya nih? Mawar nih. Mawar Mau sama Melati kali ya? Mawar Boleh, sama boleh. Melati. Yang laki yang mana? Oh iya, bener juga. Aduh. Ya udah, satu Mawar dan laki-lakinya Mawar. Oh ya, Mawar dan laki-lakinya Mawar. Baik. Ya. Jadi teman saya ini si Mawarnya nih, dia di sini dia kemarin abis cerita lah sama saya gitu, bahwa saya juga baru tahu dia tuh udah punya pacar sekarang. Jadi saya kaget banget karena tuh setelah sekian lama dia termasuk best friend saya ya, berjalan bersama. Terus tiba-tiba dia cerita tuh kemarin. Terus saya agak kulik dikit ya, gimana sih, saya agak-agak tertarik dia kenalan gimana dan segala macam. Terus ternyata dia cerita juga pertama kali kenalannya tuh via online dating, teman-teman, aplikasi online dating si Mawar ini. Jadi Cip. kenapa Gak. Terlalu intens itu buat aku, Kak. terlalu Gak bisa, intens? gak bisa. Tapi ini ceritanya dia seru banget loh, maksudnya ternyata enggak ya, memang kan kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa online dating itu kadang-kadang aplikasi yang seperti itu nggak bisa kita percaya 100% banget ya. Kita benar-benar harus waspada dan hati-hati banget. Nah, cuma dia cerita itu menjadi suatu info baru yang unik menurut saya. Jadi dia dapat dari online dating, kenalan gitu, terus lama-lama tuh mereka intens gitu ya berkomunikasi, masih pakai si aplikasi online dating ini. Sampai suatu ketika teman saya ini kan emang orangnya agak-agak kadang-kadang juga agak-agak suka bukan bosanan menurut dia tuh di aplikasi online dating ini adalah sesuatu untuk yang cuma for fun doang. Ya udah kenalan, ketemuan, main bareng dan lain sebagainya, udah selesai, bukan buat sesuatu yang serius kayak gitu. Jadi dia nggak terlalu memikirkan si laki-laki ini banget gitu. Jadi waktu itu masih dalam tahap intens, saya lupa ya dalam berapa bulan gitu mereka berkomunikasi. Terus katanya sih sempat hilang habis itu gara-gara sempat berganti ke media chat yang lain gitu, bukan dari aplikasi chatting itu sendiri. Terus dia ketemuan nih, katanya ketemuan bareng. Ternyata dia tuh pas ketemuan, nah ini nih yang biasanya sering banget dialamin sama orang-orang yang kalau kenalan cuma via online itu ya, kan nggak pernah ketemu langsung dan nggak tahu orangnya seperti apa, cuma melalui video dan ya gambar doang lah. Bahkan kalaupun komunikasi cuma melalui ya online seperti ini atau chattingan kan, pas ketemu ternyata dia melihat, oh nih orang tuh beda.
bedanya ternyata yang bikin saya kaget itu dia bilang di luar ekspektasinya dia gitu. Jadi bahwa dia mikirnya dia selama di chatting nih, selama secara online komunikasi nih si cowok ini tuh katanya ya udahlah yang ya biasa aja yang seperti itu. Ternyata pas ketemuan itu di luar ekspektasi, di mana nih orang tuh kayaknya apa ya? Orangnya ternyata nggak sekaku itu, terus ternyata juga berpikiran terbuka, udah punya apa istilahnya ya, dan apa lebih enak untuk berinteraksi seperti itu. Dan ternyata yang bikin kaget si cowoknya ini bukan orang Indonesia, jadi tuh latar belakang budayanya beda ya, kita ya salah satu negara lah di Asia Timur gitu pokoknya. Jadi wah ketahuan gitu. Itu negara itu. Itulah ya pokoknya itu gitu. Dan ternyata di luar ekspektasi, cuma memang ada beberapa hal yang dia agak kaget ya, karena kalau misalnya pulang, pas pulang katanya si cowok ini tuh masih agak-agak deg-degan, dia nggak mau si teman saya ini, si Mawar ini misalnya tahu lokasi di mana, lokasi dia tinggal tuh di mana, karena tuh kalau pulang itu karena rumah dia paling dekat, pasti jatuhnya tuh dia duluan kan. Jadi awal-awal si Mawar ini tuh berpikirnya nih sama aja nih pasti nih sama cowok-cowok yang lain, apaan sih istilahnya cuma buat senang-senang saat itu doang gitu kan, ketemuan apa segala macam, udah habis itu lepas kayak gitu. Nah ternyata usut demi usut setelah sekian lama dia baru tahu bahwa si cowok ini ternyata memang dia punya pengalaman yang gak menyenangkan karena dengan berkenalan seperti itu gitu. Dia katanya pernah begitu nyampe pernah di dalam tanda kutip pernah dirampok gitu. Kok kita ketawa sih? Trauma. Iya, jadi tapi bukan dirampok gimana ya, maksudnya dimintain duit kayak gitu lah, dikerjain gitu. Nah jadi dia agak-agak takut dan dia belum percaya gitu sama teman saya ini. Nah lambat laun ya udahlah, itu itu mulai berkembang hubungannya. Cuma dalam perkembangan itu sering ada juga beberapa konflik yang terjadi katanya. Terus dia juga sering mengalami bosan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya sempat hilang tuh, udah nggak berkomunikasi lagi gitu kan. Dan sebelum sama si cowoknya ini, teman saya memang punya teman cowok lain, tapi belum jadian ya, deket banget gitu dan sering traveling bareng. Dan ini sering traveling bareng ternyata harus kembali ke negaranya. Jadi dia berpikir, wah gue harus cari cara nih, gimana nih caranya biar gue dapet teman baru lagi nih, biar gue nggak rasanya sepi banget nih, kalau mau jalan mau kemana ada yang bisa gue ajak. Lah akhirnya dia bales lah tuh kontak yang dari si cowok yang satu itu tuh yang akhirnya sekarang jadi cowoknya dia bales dengan memang tujuannya adalah dia dapat teman baru lagi seenggaknya kayak gitu kan. Berkembang itu tuh kocak banget karena awalnya tuh memang dia bilang tuh juga bukan, dia cowok itu tuh bukan tipenya dia banget gitu, tapi entah gimana akhirnya mengalami perkembangannya itu adalah mulai ada keterbukaan di antara mereka berdua. Jadi mulai semakin dekat, terus masing-masing saling terbuka gitu, membuka diri, udah mulai menceritakan kalau misalnya ada masalah-masalah pribadi segala macam tuh udah mulai mereka bercerita. Dan ternyata singkat cerita jadian dia tuh mereka dari perkenalan hanya melalui aplikasi online dating itu, terus ternyata akhirnya jadian dan sekarang udah berjalan setahunan gitu ya. Dan pada saat menjalani relasi ini pun, hubungan ini pun sering banget memang terjadi konflik, namanya beda budaya apalagi ya. Jadi dia juga menyadari budaya dari negara si cowoknya tuh seperti ini, bahwa katanya menurut dia orang kalau kita itu kalau misalnya berantem tuh kan biasanya ya udah main asal semua aja dikeluarin gitu kan, ya ceplas-ceplosan kayak gitu kan. Nah sedangkan si cowoknya ini lebih kepada diam, lebih berusaha untuk mendiamkan diri dulu, atau bahkan dia pernah bilang sampai cowoknya ini pernah kayak masuk doang ke dalam kamar dan segala macam, habis itu nggak lama keluar lagi, pas tanya ngapain, meditasi katanya. Oh my god, jarang banget cowok kayak gitu. Mendinginkan diri dulu gitu, terus baru itu setelah berapa lama baru kita ngomong gimana gitu. Jadi baru diomongin, jadi bukan langsung saat itu juga semua langsung selesain yang nyamber kayak gitu loh. Nah si cowoknya ini lebih tipikalnya kayak gitu, dan juga ternyata budayanya si cowoknya ini katanya juga lebih
menghargai privasi dan menghormati orang lain. Jadi nggak terlalu gimana banget, dan pola pikirnya juga lebih maju dibandingkan dia sih, katanya gitu. Lebih sulit, dan juga yang lebih unik nih bahasa nih, penggunaan bahasanya yang emang kan bisa pakainya bahasa Inggris. Jadi si cowoknya ini juga memang udah oke lah bahasa Inggrisnya, karena sempat juga kuliah di negara luar yang memang bahasa ibunya tuh bahasa Inggris itu. Terus si teman saya ini kan memang dia juga bilang, ya lu tahu sendiri lah El, gue kan gak terlalu ini ya dengan bahasa Inggris gue ya, katanya. Jadi gue bener-bener berkomunikasi dengan seadanya. Bahkan kadang-kadang kalau ketemu satu kata yang bingung, yang aneh gitu, ya mungkin karena udah sama-sama cocok dan nyambung, jadi ngomong apapun itu ketemu, katanya. Jadi Oh, jadi wow. nyambung aja. Misalnya ngomong, teman saya ini menjelaskan dari apa ya istilahnya, menjelaskan dengan bahasa Inggris yang seadanya, si cowoknya itu nangkep aja, udah tahu langsung. Jadi nggak terlalu mengalami miskom banget gitu. Cuma untungnya adalah dia bener-bener pakai bahasanya bahasa Inggris gitu. Tapi kalau mungkin si cowoknya pakai bahasa ibunya, nah itu yang agak perlu dipertanyakan kali ya, yang repot. Nah itu sih kalau dari ceritanya teman saya kemarin. Pas banget dia kemarin memang pas lagi curhat tuh sama saya. Oh, ini kayak seru juga nih buat jadi bahan untuk didiskusikan. Tapi emang menurut aku cerita kayak gini tuh 1:1000 deh kalau dari online dating apps ya. Iya, biasanya tipikalnya kayak gitu kan. Kita agak-agak deg-degan cuma kenalan sama orang yang kita bener-bener gak tahu. Cuma kenalan dari aplikasi, terus kita nggak tahu sikapnya gimana dan apa segala macam. Dan sering banget kan ada kasus juga penipuan ya, seperti itu. Ya kita bukannya bilang bahwa aplikasi online seperti itu gak bagus atau berbahaya segala macam. Ya iya, memang itu ada berbahayanya. Nah inilah perlunya kita buat waspada, dan benar-benar kita harus pintar juga, tahu juga membaca situasi dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Karena saya saya menemukan beberapa teman saya yang berkenalan melalui aplikasi seperti itu, dapat, dan benar-benar dapatnya orang yang baik. Bahkan udah ada yang sampai yang nikah, bahkan juga udah ada sampai yang lamaran itu. Dan saya udah ketemu langsung sama calonnya itu tuh udah banget juga. Ternyata ya mungkin berapa persen dari berapa persen kali ya sering terjadi kasus-kasus yang nggak baik kayak gitu sih. Itu semua balik lagi tergantung kitanya. Kalau kita juga terlalu percaya, terlalu bulat-bulat, nah itu juga yang berbahaya jadinya. Nah aku juga punya cerita nih. Ini juga sama-sama berbeda budaya. Ini misalnya apa ya kalau tadi bunga, mawar, dan laki-laki mawar, paling apa dong? Kok makanya mawar lagi sih, yang lain dong. Tulip, boleh tulip. Baik, tulip. Oke, tulip. Tulip sama melati kali ya? Iya. Oke. Jadi si tulip ini ikut salah satu program exchange ke luar negeri. Itu tuh kayak volunteer gitu di salah satu negara di Asia. Nah, pasti kan kalau misalkan exchange itu ketemu dari teman-teman dari berbagai negara dong, gitu. Yang udah pasti kebudayaannya itu berbeda. Nah, si tulip ini bertemu dengan si melati. Nah, melati ini kebetulan dari negaranya itu dari luar Asia. Jadi pas awal ketemu melati dan si tulip ini ya baik-baik aja lah ya, karena kan emang seperti yang kita tahu di Indonesia ataupun di luar Indonesia pasti kalau misalkan awal-awal ketemu itu bisa dibilang yang diliatin tuh yang manis-manisnya dulu gitu kan, yang sopan-sopannya dulu gitu, sebelum akhirnya tahu sifat aslinya gimana gitu. Nah, seminggu pertama melati dan si tulip ini temanannya ya seperti pertemanan pada umumnya, yang ya udah saya hai tiap abis mau tidur kayak nawarin mau minum apa gitu, kayak kalau punya makanan kayak berbagi dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya 2 minggu berjalan mulai kelihatan nih sifat aslinya, kayak kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia punya selama mungkin dia emang dari kecilnya diajarinnya seperti itu gitu, dan budayanya juga mungkin berbeda dengan si tulip ini gitu.
Nah, sampai ada satu momen si Tulip ini memberanikan dirilah untuk menegur si Melati karena si Tulip berpikir apa yang dilakukan si Melati ini itu salah dan bisa merugikan gitu. Nah, awalnya masih ditegurnya secara halus kayak istilahnya dengan sindiran lah gitu ya. Waktu itu sih masalahnya karena buang sampah tapi bukan di tempat yang seharusnya gitu. Nah, jadi waktu itu si Tulip ini menyindirlah ke si Melati ini gitu dengan cara beli plastik sampah gitu. Kayak Melati kalau lo mau buang sampah di sini ya gitu. Gue udah beli nih plastik sampahnya. Jadi lo kalau mau buang sampah itu sini gitu. Oke, udah clear lah dikira si Melati itu akan paham bahwa si Mawar ini lagi nyindir dia karena dia Tulip kali melakukan Tulip. sebuah kesalahan. Mawar. Oh iya salah. Ya, jadi si Tulip ini berharap bahwa si Melati ini paham lah bahwa lo tuh ngelakuin kesalahan gitu. Nah, akhirnya berjalan, kemudian si Melati melakukan hal yang sama gitu. Lagi. Sama lagi, oke. Sama persis gitu. Akhirnya si Tulip mulai agak kesel juga gitu karena berimbas juga nih ke si Tulip. Jadi harus si Tulipnya juga yang membersihkan gitu. Nah, akhirnya karena tadi udah pakai cara nyindir, pakai cara lainnya nih dengan cara menghubungi pihak ketiga gitu. Menghubungi pihak ketiga untuk meminta bantuan ngomong sama si Melati bahwa si Melati melakukan hal yang salah yang sama lagi gitu. Nah, pada saat itu udah melakukan pihak ketiga, akhirnya masalahnya selesai gitu. Dikira masalahnya selesai gitu. Ternyata masih melakukan hal yang sama lagi gitu. Ini udah sampai 3 kali gitu kan. Akhirnya karena si Tulip itu capek, jadi kayak ya udahlah terserah lo gitu. Nah, tapi sayangnya masalah ini bukan cuma hal itu aja. Ada lagi masalah lainnya. Pas exchange di luar itu, satu kamar itu terdiri dari 3 orang. Si Tulip, temennya si Tulip, sama si Melati. Nah, si Melati ini suka banget dengerin musik pakai headphone yang gede itu. Kan kayak yang dipakai Ali. Nah, pada hari itu si Tulip itu pergi keluar sama temennya nih satu lagi cari makan. Udah selesai makan mau pulang lah. Karena kamarnya itu dikunci, si Melati maksudnya pakai headphone, udah sampai kayak ketok-ketok, teriak-teriak, udah sampai nunggu 20 menit baru akhirnya dibuka. Yang sebenarnya harusnya adalah itu juga tanggung jawab si Melati juga lah ya. Harusnya kan nggak boleh gitu sampai bikin si Tulip nunggu kayak gitu. Akhirnya awalnya si Tulip masih memaklumi. Sampai akhirnya si Melati melakukan hal yang sama lagi kayak gitu. Dan si Tulip udah mulai kesel, tapi yang paling parahnya banget sampai ada tindak kekerasan. Wow, kekerasannya gimana tuh maksudnya? Tindakan kekerasannya adalah karena si Tulip udah bener-bener kesel banget waktu itu. Waktu si Tulip pulang laundry, dia mau naruh barang-barangnya di kamarnya, ternyata pas sampai kamar itu kamarnya dikunci dan nggak ada orang. Nah, si Melati ini nggak ngomong ke si Tulip kalau dia pegang kuncinya dan dia lagi pergi. Tuh. Harusnya kan kalau misalkan itu kamar bersama, seharusnya kan tanggung jawabnya juga bersama dong kalau misalnya mau kemana-mana ngabarin gitu. Akhirnya di situ si Tulip udah nggak kesabarannya istilahnya udah nggak bisa dibelenggu lagi gitu kan. Akhirnya ya udah akhirnya terjadilah cekcok pada malam itu. Si Tulip bilang kayak ya udah akhirnya semuanya dikeluarin lah karena waktu itu kita semua mengertinya bahasa Inggris ya udah berantemnya which is pakai bahasa Inggris gitu kan. Udah gitu karena udah marah banget si Tulip, ternyata yang mulai duluan untuk melakukan kekerasan adalah dari pihak si Melati yang harusnya si Melati itu yang salah dan meminta maaf. Tapi si Melati ini membela diri gitu dan ya udah sampai beneran jenggut rambut, sampai beneran tendang-tendangan, itu beneran sampai konflik yang kayak gitu. Wow.
Nah, sampai akhirnya di hari terakhir si Tulip mau pulang, si Melati masih melakukan hal yang sama. Dia tidur di kamar orang lain, teman yang lain, dan membawa kuncinya. Sedangkan si Tulip paginya tuh akan pulang dan barang-barangnya belum di-packing ada di kamar itu. Kebayang nggak paniknya gimana? Si Tulip nelfonin semua orang, nanya si Melati ada di mana, terus akhirnya jam 3 pagi baru ketemu si Melati ada di mana, disamperin, diambil kuncinya, udah bener-bener yang namanya definisi marah, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Itu udah bener-bener kayak udah silent banget, level silent gitu. Akhirnya ya udah dari situ diambil kuncinya, udah bener-bener nggak ngomong apa-apa lagi, packing, habis itu udah pulang. Jadi benar-benar ini menarik banget sih, dua budaya yang berbeda, dua bahasa yang berbeda, bisa menimbulkan konflik sampai kekerasan gitu. Dan itu sampai detik terakhir pun pulang aja itu nggak ada penyelesaian sama sekali juga ya? Nggak ada. Jadi benar-benar dia nggak ada permohonan maaf, si Melatinya itu nggak ada permohonan maaf ke Tulip. Ya udah akhirnya bisa dibilang bisa gantung kali ya, tanpa ada penyelesaian konflik gitu. Nggak enak tuh gantung. Ini berbeda banget ya, tadi yang online dating kan akhirnya bahagia gitu, sampai serius. Kalau ini bener-bener yang kayak berbanding terbalik. Iya, bener-bener. Ya, walaupun dalam hubungan biasanya pasti mengalami konflik ya, apapun itu ya, mau dari baru banget kenalan, udah kenalan lama pun pasti itu terjadi namanya konflik, mau konflik apapun itu. Dan beda-beda ya, kalau yang tadi cerita dari yang teman saya itu, maksudnya itu bukan happy ending ya, maksudnya akhirnya membentuk sebuah ikatan gitu ya, maksudnya ikatan diresmikan yang seperti itu. Tapi kalau kamu mungkin kasusnya si Tulip sama si Melati ini meresmikan menjadi teman pun gimana ya, sahabat pun juga enggak, tapi malah ya udah selesainya benar-benar gantung ya dengan konflik seperti itu. Menarik. Saya Tulip sama Melati itu benar-benar hampir semua stage untuk reconcile, untuk balik lagi itu kayak udah dicoba semua, mulai dari cara yang pakai pihak, terus pakai cara yang sampai ujungnya adalah kekerasan, dan itu semua udah dicoba dan nggak berhasil juga. Berarti emang nggak bisa dipaksakan, guys. Iya, makanya ternyata apa ya, nah ini dia yang kalau kita bahas mengenai seseorang itu kan memiliki latar belakang pastinya benar-benar beda-beda ya, tergantung juga dilihat juga dari mana dia dibesarkan, terus bagaimana lingkungannya dia, ya keluarga, mungkin pertemanan dan lain sebagainya, itu juga membentuk kepribadian seseorang seperti apa. Nah ini yang kadang-kadang karena ada perbedaan yang seperti itu yang justru sering banget menimbulkan misunderstanding, terus juga konflik ya, bahkan tadi sampai jambak-jambakan tuh parah banget sih maksudnya. Ya ampun, itu maksudnya sesama peserta pertukaran pelajar gitu kan. Wow banget. Itu nggak ada tindakan dari dilerai oleh pihak ketiga gitu, nggak ada atau gimana? Pada saat itu kebetulan udah dilerai sama pihak ketiga, which is teman-temannya Tulip dan Melati, dan akhirnya pertikaiannya akhirnya mereda gitu ya. Dan sampai waktu itu datang juga pihak ketiga dari yang mengadakan exchange-nya ini, jadi dia mendengarkan cerita dari pihaknya Tulip dan pihaknya Melati gitu. Dan si Melati ini masih membela diri dan mengatakan kalau dia nggak salah gitu. Jadi emang defense-nya tuh keras banget gitu dari si Melati ini. Kayak dia benar-benar dia nggak merasa bersalah gitu. Mungkin budaya di dia juga kayak ya udahlah kalau masing-masing kali ya kayak gitu, nggak tahu juga kan. Dari panitianya juga sampai nggak bisa melakukan apa-apa ya. Iya. Kan seharusnya kalau kayak gitu diberikan sanksi atau apa kan, karena memang udah merugikan kedua belah pihak bisa dibilang, dan bahaya juga gitu. Untungnya tuh nggak ada yang masuk rumah sakit sama sekali sih, walaupun ya adalah memar. Wow, itu udah berarti kekerasan di dalam pertemanan itu ntar. Tapi baru banget kenal ya, kan dia belum mencapai tahapan ini ya, kalau misalnya dalam membangun sebuah hubungan kan ada yang namanya tahapan intimasi ya, bagaimana kita itu membangun sudah menjalin hubungan itu sudah ada komitmen gitu, apakah menjadi sahabat, terus apakah menjadi pacar, atau diresmikan menjadi suami, menjadi istri, dan yang seperti itu. Ini masih tahapan
teman gitu ya istilahnya ya. Masih perkenalan di awal karena kan memang waktu itu exchange-nya juga bukan exchange yang lama 3 bulan gitu enggak, jadi ini sekitar 1,5 bulan dan itu kan udah mulai terjadi di baru 2 minggu, istilahnya masih tahap perkenalan kan, masih mengenal diri masing-masing gitu. Iya bener. Nah ini nih yang sering banget sebenarnya juga ditanya sih, sering banget yang banyak menanyakan ke saya, misalnya kalau tadi saya bilang kan di dalam menjalin hubungan tuh memang ada tahapan untuk ya perkembangan selanjutnya seperti apa. Bisa nggak sih belum sampai benar tahap akhir tuh hubungannya tuh selesai sampai situ? Ya bisa banget bahkan dan contohnya ya ini ya kan belum sampai beneran hubungannya serius terus ternyata udah selesai di situ aja ya itu juga memang bisa banget terjadi. Jadi nggak semua hubungan itu pasti harus benar-benar sampai resmi ya dan konflik atau masalah itu tidak hanya terjadi ketika sudah mulai hubungan itu diresmikan, enggak. Pada saat kita kenalan pun udah bisa menjadi konflik. Kamu baru kenalan sama orang di mana ya katakanlah baru kenalan pas baru masuk kuliah lah misalnya habis itu kenalan gitu sama satu orang teman di situ ternyata baru kenal beberapa hari ada perilaku dia yang membuat kamu kaget atau gimana yang nggak sesuai sama persepsinya kamu, nah itu juga bisa terjadi konflik. Jadi intinya di dalam sebuah hubungan pasti banget itu nggak bisa dihindari deh namanya konflik. Tapi yang baik sih ketika kita mau memanage sebuah konflik ya di dalam suatu hubungan tuh sebenarnya kita juga perlu mungkin tadi ya kayak cara teman saya itu dia bagus ya dengan caranya udah berdiam diri dulu sebelum malah jadi membesar ya dengan langsung marah dan berantem di situ banget. Nah sebenarnya sih kita harus tahu dulu juga sebenarnya konfliknya tuh memang sebenarnya tentang apa sih dan sebaiknya kita melakukan penyelesaiannya itu seperti apa sih. Jadi bukan langsung saran saya ya jadi nggak membuat itu menjadi membesar gitu dan tetap harus memikirkan baik-baik sebelum bertindak. Mungkin sebenarnya yang tadi jambak-jambakan dan lain sebagainya itu bisa dihindari sih kalau bisa diselesaikan benar-benar dengan dengan saling terbuka atau yang seperti apa atau ya sama-sama bersabar dulu menunggu reda amarahnya dan sebaiknya juga jangan diperluas atau kalaupun konfliknya terjadi di situ jangan dibuka di umum banget. Dan itu sering banget terjadi juga di kehidupan sehari-hari. Oke, ini terbuka juga di tempat umum misalnya. Tapi itu sering banget banyak orang yang membawa itu ke ranah medsos misalnya. Sering nggak sih nemuin yang kayak gitu tuh curhatnya di medsos. Ini habis berantem, aduh si ini begini. Kalau lo jadi cowok tuh harusnya atau enggak nyindir-nyindiran di medsos misalnya kayak gitu. Nah itu sering banget. Nah sarannya juga yang baik adalah ya memang kalau ada konfliknya bukanlah juga di ratna medsos atau seperti apa ya selesaikanlah dengan baik di situ nggak usah dibawa-bawa itu kan jadi kayak memperluas masalah lagi ya jadi ya nanti sedangkan medsos itu sebenarnya juga kita bisa lihat itu sebagai banyak orang bisa baca lebih parah lagi di situ kan nah itu yang kayak juga bingung kenapa banyak orang dengan segampang itu curhat di medsosnya di kayak Instagram, di Facebook kayak gitu. Nah itu yang dan mungkin itu juga bisa memperburuk konflik kali ya Kak, karena kan jadi orang-orang yang nggak tahu dengan masalah tersebut memberikan solusi yang seharusnya dia kan harusnya tahu dulu nih ceritanya dari awal seperti apa. Jadi karena asal solusi jadi memperburuk konflik gitu ya. Bener. Dan pasti kan si temennya yang ngebaca ini adalah cuma tahu dari sudut pandang si orang yang curhat di situ kan, sedangkan satu lagi dia nggak tahu seperti apa, gitu. Kalau dari kalau Ali sendiri mungkin ada nggak sih temennya yang punya masalah konflik gitu atau cerita dari mana? Kalau misalnya gue sih sebenarnya lebih ke style apa yang paling sering dipakai saat menghadapi konflik. Jadi misalnya, ini sebenarnya bukan preferensi khusus atau apa ya, cuma kan ini secara nggak sadar kita sebenarnya ada lebih sering untuk melakukan hal kayak gimana. Kalau gue sendiri avoid, karena mager banget kalau misalnya udah saling konfront. Itu
hal paling mager yang kalau bisa seminimal karena nggak tahu mungkin emang udah biasa kayak gitu ya. Jadi kayak lebih enak kalau misalnya dua-duanya tuh saling kayak tadi tuh diam dulu, merenung dulu, hibernasi dulu kalau bisa, menenangkan pikiran, ngumpulin dulu nyawanya gitu, atau sampai bener-bener kesepakatan nanti kan akan reconcile lagi kan, akan kontak lagi kan. Nah, karena kalau misalnya kalau menurut gue pribadi ya, kalau misalnya langsung konfront itu tuh jawabannya mungkin nggak akan ketemu karena kan yang lebih dominan kan lebih ke emosinya. Jadi secara logis nggak akan ketemu jawabannya. Oh ini tuh harusnya kayak gini, oh ini harusnya kayak gini. Kalau gue pribadi sih kayak gitu. Jadi lebih suka avoid dulu, terus diam dulu, merenung sampai waktunya udah pas, baru nanti didiskusikan sampai ketemu kesepakatan bareng. Oh ini, oke, itu sudah chill. Kalau kalian lebih suka style yang kayak gimana nih? Lebih sering yang kayak gimana? KL dulu kali ya. Saya dulu. Iya. Kalau saya lebih konfront. Enggak sih, lebih enaknya yang apa ya? Mungkin kompromi kali, lebih pengen kayak yang ya udah menurut dia tuh gimana, jadi ada konsep memberi dan menerima seperti itu, dan itu sama-sama kayak mencari jalan tengah, jadi masing-masing sama-sama enak aja, atau enggak mungkin juga apa ya, karena kadang-kadang kalau kita pakai yang jalan tengah dengan mengundang pihak ketiga, kadang-kadang justru dipakai oleh satu pihak yang satu itu jadi kayak berpikir lo ngapain sih malah ngundang orang lain lagi dalam hal ini apa segala macam, nanti giliran tuh orang memberikan solusi yang seperti apa ntar dikira memihak yang satu yang ini, jadi saya agak nggak terlalu suka kalau misalnya dari pihak ini ya, tapi tergantung juga ya masalahnya seperti apa. Cuma saya lebih suka yang ya sama-sama kompromi aja ya, dari kamu maunya gimana, dari saya maunya gimana, intinya kayak gitu sampai menemukan jalan tengah gitu. Tapi ketika memang pada saat berkompromi bener-bener nggak menemukan titik tengah, jadi masih tetap yang satu kekeh, saya lebih milih untuk lebih ke apa sih namanya, ya udahlah ngikutin aja maunya dia yang kayak gimana gitu. Jadi lebih ke apa ya, lebih enak ya untuk yang ya udah nurut aja, ya udah maunya gimana, ya udah yang penting selesai aja masalahnya. Karena saya paling sebel banget kalau ada masalah tuh nggak diselesaikan. Saya paling nggak suka soalnya kayak gitu, karena nggak enak gitu kayak berlarut-larut. Dan memang tapi tetap yang kayak Ali juga ya, seharusnya sih, karena namanya orang mungkin lagi emosi, sama-sama lagi emosi, saat itu juga diomongin tuh bisa makin panas sih biasanya. Jadi emang kayak yang contoh teman saya itu emang lebih enak untuk adalah tenang aja dulu, ngapain dulu, kayak mau tadi hibernasi dulu ya kan, baca webtoon dulu atau ngapain, Ketahuan nih segala webtoon. Baru habis itu diomongin itu kalau udah sama-sama tenang kayak gitu. Ya minum apa dulu, kayak es teh dulu kayak apa kayak gitu untuk mendinginkan. Mandi es batu kali boleh, mandi es batu. Ini yang doyan makan es batu. Bener-bener. Kecil. Iya. Kalau Gemel? Aku lebih ke yang diem dulu gitu. Bisa jadi kalau lagi kesel sendiri tuh aku tipe yang diem terus tiba-tiba nangis aja sendiri gitu. Karena saking kesel. Jadi bukannya yang marah-marah yang berkoar-koar yang segala macam dikatain, enggak, tapi tipe yang ya udah akhirnya diem terus nangis sendiri gitu. Dan setelah nanti udah reda nangisnya baru ngomong sendiri kayak misalnya nggak suka sama suatu hal dan lain sebagainya, tapi dalam yang baik-baik gitu ya, bukan yang berteriak-teriak atau gimana, enggak sih. Dan akhirnya ya udah gitu, bener kayak kata KL tadi, kompromi akhirnya dan menyelesaikan masalahnya gitu, dengan catatan kedua belah pihak itu harus merasa lega satu sama lain gitu, jangan ada yang masih ditutup-tutupin. Karena itu bisa jadi akar masalah baru untuk konflik yang selanjutnya gitu. Bener. Kalau masih ada yang dipendem, nanti takutnya pas suatu saat ada ketemu lagi, terus ada konflik lagi, itu bisa dibobol lagi tuh, yang belum selesai. Itu yang salah sebenarnya. Sering banget gitu, di Instagram pun yang konfliknya lewat Instastory itu banyak juga gitu. Akhirnya saut-sautan dari Instastory yang akhirnya publik jadi tahu gitu konfliknya itu apa gitu. Nah itu maksudnya jangan pernah membawa konflik itu ke ranah publik gitu, terbuka seperti itu, karena
memang kalau kayak medsos itu katakanlah misalnya kita punya Instagram terus kita private itu jatuhnya kan bener-bener ya banyak orang salah kaprah dengan bilang mungkin ya itu jadinya milik pribadi, ranah pribadi lah. Tapi kan di situ isi private itu kita berteman sama teman-teman kita kan, ada followers kita di mana followers kita itu kita bisa bilang publik juga ya. Mereka bisa baca dong. Bahkan mereka mungkin bisa kalau iseng dan gimana mereka bisa screenshot, mereka share lagi ke orang yang dituju. Nih lu lagi diomongin ya sama ini misalnya gitu kan. Itu, itu itu jadi berkembang kan. Nah, itu jadi bahaya maksudnya. Tetap harus hati-hati lah pokoknya itu media sosial jangan dipercaya 100% juga. Maksudnya itu bagus tapi kita harus tahu kegunaannya sebenarnya juga untuk apa gitu. Gitu sih. Jadi ya kurang lebih seperti itulah ya teman-teman, gimana caranya kalian manage relation. Jadi kalau emang kalian punya konflik sama teman sendiri atau sama siapapun, lebih baik ya di keep antara kalian berdua aja gitu, jangan sampai publik tahu apa yang sedang terjadi gitu. Dan usahakan cari jalan tengahnya yang tidak merugikan kedua belah pihak ya Kak El ya, bisa dibilang ya. Iya benar. Dan mungkin juga ketika dalam sebuah hubungan kita juga bisa ketika terjadi ada masalah nih kayak tadi yang saya bilang masalah nggak bisa dihindari, kita bisa juga menganalisis dulu sebenarnya kita berusaha untuk mencari tahu sebelum kita misalnya memutuskan untuk menyudahi hubungan tersebut. Kita bisa mencari tahu sebenarnya apa yang salah sih, apakah itu mungkin kayak apa ya, merenung dan lain sebagainya gitu, apa yang salah sih dari diri sendiri atau dari hubungan itu sendiri atau gimana. Usahakanlah juga bisa mencari bagaimana jalan keluar dan memperbaiki hubungan. Ya kalau memang benar-benar setelah dicoba seperti itu tidak bisa ya untuk mau gimana lagi berarti hubungannya harus selesai sampai di situ gitu. Tapi konflik itu kadang-kadang juga menjadi suatu apa ya, suatu hal yang bisa justru malah menguatkan hubungan itu sendiri sih gitu. Sebelum kita tutup nih, Ali ada yang mau nambahin sesuatu nggak buat teman-teman semua? Dikit aja sih paling. Jadi teman-teman kalau misalnya emang ngerasain kayak ada sesuatu yang tricky, ada konflik-konflik sedikit, ada percikan-percikan sedikit, itu nggak apa-apa, itu normal. Itu tandanya hubungannya sedang berjalan. Jadi nggak usah tiba-tiba langsung ngepost Instagram gelap gitu terus pakai lagu galau. Nggak apa-apa juga sih. Cuma maksudnya jangan ngajarin hal itu kayak sesuatu yang aneh banget gitu. Nggak, karena itu sangat-sangat normal dan itu proses, kalau aku bilang sih kayak seleksi alam. Kalian pada akhirnya akan berelasi dengan baik sama siapa dan siapa. Karena nggak mungkin kita bisa nge-please semua orang dengan cara yang sama. Semua orang kan pasti berbeda. Jadi kalian harus tenang-tenang aja. Tadi kan udah banyak tuh cerita dari Mbak Tulip, dari Mbak Mawar. Iya kan ada Mbak Melati. Nah pokoknya cerita-cerita kayak gitu kan itu hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya dari proses komunikasi yang terjadi setiap harinya, dan bahkan mungkin nggak perlu ngomong langsung gitu, bahkan kayak tatap-tatapan aja bisa jadi konflik. Misalnya kayak lagi macet terus yang diangkot belakang ngeliatin ke yang naik motor kan sebel gitu, itu juga bisa. Jadi kita jalanin aja kehidupan kita ini dengan sedikit konflik, karena kalau misalnya seneng-seneng terus kayaknya nggak seru juga deh, jadi nggak ada feel-nya gitu. Itu malah justru dipertanyakan sih kalau kita sama sekali bener pada saat menjalani hidup atau kita punya relasi dengan siapa gitu, itu kita nggak menemukan adanya up and down atau gimana, itu kayaknya itu justru dipertanyakan ya. Ya jadi kayak lagunya Tulus kawan-kawan. Apa tuh? Jangan cintai aku apa adanya gitu kan. Karena emang prinsip dari maaf konflik, guys, aku tuh nggak ngerti kayak gitu. Prinsip dari konflik itu memang nggak bisa dihindari teman-teman. Jadi memang terjadi di mana aja dan bisa terjadi kapan aja. Terus juga bisa terjadi bukan hanya dari konten atau topiknya yang dibahas, tapi juga dari hubungannya sendiri itu juga bisa. Jadi ya mau nggak mau ya udah, memang itu normal tadi kayak Ali bilang, nikmati. Gitu. Jadi teman-teman, kita harap apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa berguna buat kalian selama kalian mungkin kalau punya, jangan sampai tapi ya dapat konflik ya. Tapi kalau misalkan kalian ada konflik dan bingung nih cara penyelesaiannya gimana, coba deh diulang-ulang lagi nih video ini gimana cara menyelesaikan konflik yang istilahnya bisa dibilang cara yang tepat gitu atau referensi cara untuk menyelesaikan topik.
Dan aku Gemelina Islani Mahesa dan rekan aku Alicia Putri. dan juga KL. El. Kita pamit undur diri. Jangan lupa tungguin konten kita selanjutnya. Kita akan masih ngadain session kayak gini atau live IG talk, live IG. Jadi tungguin aja. Dah, kita semua pamit. Dadah.